Oke, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang SDOF Structural Response Numerical Methods. Di sini kita akan membahas dua metode saja, yaitu adalah the constant velocity dan juga central difference. Nah, untuk data yang kuning ini adalah data yang diketahui pada numerical example pada PowerPoint ke-6 yang ini ya. Nah, kemudian untuk area kuning itu di input angka aja, untuk area yang putih itu ada rumusnya. Nah, pertama untuk beratnya itu rumusnya Q ini dikali buka kurung L1 plus L2, kemudian enter. Nah, karena ini satuannya ton, maka masanya itu kita kali 1000, kita konversi jadi kilogram, dibagi dengan gravitasi. Nah, ini dapatnya massa. Komanya 4 aja di belakang koma. Kemudian IK1 sampai IK3 ini adalah inersia. Nah, di sini kan diketahui lebar dan tinggi dari kolom ini. Nah, maka dari itu inersianya sebagai berikut. 1/12 dikali B dikali H pangkat 3. Untuk IK1 dan IK2 pakainya BK2 dan HK2. Dan inersia kolom 3 juga sama. Nah, kemudian untuk C ini nilainya diketahui. Oke, kemudian untuk kekakuan ini rumusnya sebagai berikut, yaitu adalah 12 dikali nilai modulusnya atau C dikali inersia ini dibagi buka kurung H dikali 100 tutup kurung pangkat 3. Ini adalah rumus kekakuannya. Kemudian di scroll ke bawah sampai K3 dapat, kemudian K totalnya tinggal di sum aja, dikumulatifkan ketiga ini. Kemudian omega itu akar dari K bagi M. Kemudian C ini 5%. Kalau kita ketik 0,05 kemudian diubah dari general ke percentage, maka jadi 5%. Karena C itu satuannya persen ya. Nah, kemudian nilai C. Nilai C itu 2 dikali C dikali omega dikali dengan masanya. Omega yang kecil kali dengan masanya. Didapat nilai C. Nah, untuk delta T ini di sini tulisnya dt. Di sini delta T itu 0,01 detik. Artinya perubahan tiapnya. Tiap waktu dari waktu pertama dan waktu kedua. Perubahannya itu 0,01. Nah, kemudian M plus C kali delta T bagi 2. Ini adalah rumus untuk mempermudah perhitungan kita nanti. Agar perhitungan di sini nggak terlalu panjang gitu. Oke, selanjutnya. Di sini rumusnya M plus C dikali delta T bagi 2. Gitu ya. Nah, ini apa? Ini itu rumus percepatan yang ini tuh sebenarnya ada kuadratnya. Yang delta T ini. Namun kita pakainya yang tanpa kuadrat. Kenapa? Agar selisih ini tidak terlalu gede. Selisih constant velocity versus central difference. Nah, buku aslinya itu tidak pakai kuadrat. Sedangkan di PowerPoint ada yang pakai kuadrat. Yang ini ya. Nah, jadi kita ngikut yang buku aja. Yang di buku tanpa kuadrat. Jadi kita tulis aja tanpa kuadrat. Rumus si delta T-nya ini. Ini aku juga udah diskusikan ke Profesor Widodo. Jadi simpulannya ini tanpa kuadrat. Sehingga pemakaian yang ini tidak perlu kita pakai. Yang bawah ini. Kita hapus saja. Kita pakainya yang ini. M plus C kali delta T bagi 2. Setelah yang ini selesai, selanjutnya kita bikin 4 kolom seperti ini. Isinya itu adalah I, waktu, L sentro, dan simpangan. Nah, untuk nilai waktunya ini, itu bikin aja 2 seperti ini, 0 dan 0,01.
kemudian di scroll ke bawah sampai 25 detik. Di scroll ke bawah sampai 25 detik. Nah, ini ya. Sampai 25 detik. Jika udah, ini komanya dibikin dulu aja biar kelihatan. Nah, gini. Bikin sampai 25 detik. Kemudian I-nya ini dibikin sampai 2500. Jadi scrollnya cukup panjang ya. Di scroll sampai 2500 atau 25 detik di waktunya. Ya, setelah 25 detik, maka langkah selanjutnya itu kita copy nilai L centro-nya nih. Nah, nilai L centro ini merupakan historis data kegempaan yang telah terjadi masa lampau gitu. Nah, di sini aku pakainya gempa L centro 1940 yang ini. Sehingga semua data yang ini aku copy. Ini kan baris ke-10. Nah, berarti aku copy-nya sampai 2510 yang lebih gitu. Maka dari itu ini aku scroll ke bawah sampai 2510. Kemudian CTRL-C, kemudian CTRL-V di sini. Maka dia akan tercopy seperti ini. Nah, jika rekaman gempa yang udah tercopy sini sampai detik ke-25, maka langkah selanjutnya itu kita bikin si simpangannya. Nah, untuk simpangan yang 0, waktunya 0, itu ketik aja 0, karena ini menjadi acuan untuk rumus selanjutnya. Nah, kita lanjut ke simpangan Y1, yang ini ya. Y1 ini, nah, rumusnya itu 0,5 kali Y double dot 0, Y double dot 0 itu rumusnya ini, dikali delta T kuadrat. Sehingga rumusnya itu menjadi 0,5 dikali buka kurung minus M yang ini dikali dengan L centronya Y double dot base nya ini yang 0 kan, tadi kan kita hitungnya 1. Nah, maka kalau yang 0-nya yang sebelumnya gitu, dilingkan ke sini tanpa dikunci, kemudian tutup kurung dibagi oleh ini, M plus C kali delta T bagi 2. Nah, itu yang ini bawah ini. Kita tutup kurung dikali dengan delta T kuadrat. Nah, karena Y0-nya 0, kemudian Y0 ini 0, maka ini bisa kita abaikan yang dua variabelnya. Dua persamaan ini bisa kita abaikan. Sehingga kita pakainya yang ini. Nah, yang pertama nih sama pembaginya. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Kemudian simpangan yang I1 ini itu berguna untuk simpangan selanjutnya, rumus selanjutnya. Nah, caranya itu, rumusnya itu yang ini. 2 kali YI, 2 dikali YI, yaitu yang ini. Y1 tadi, yang ini. Karena ini kan YI plus 1, maka YI-nya sebelumnya gitu. Setelah 2 kali YI minus Y0 plus buka kurung minus Y double dot I. Nah, Y double dot I yang ini. Minus M. Kemudian M-nya jangan lupa dikunci, karena ini nanti akan kita scroll. Dikali dengan ini. L centro yang sebelum L centro yang I1 atau yang sebelum baris ini. Yang ini ya. Kita kan hitungnya baris ketiga. Nah, L centro-nya kita connectin ke baris keduanya ini. Atau yang sebelumnya gitu. Kemudian dikurang nilai K totalnya ini dikunci, dikali nilai Y1, Y1-nya ini, kemudian dikunci, setelah itu minus C. Nah, minus C setelah dikali C, yang ini buka kurung, kita masukin Y1, dikurang
Y0, rumus yang ini. Lalu tutup kurung dibagi dengan delta T. Delta T-nya ini. Kemudian dikunci. Kemudian tutup kurung, tutup kurung. Setelah tutup kurung 2 ini dibagi dengan M plus C kali delta T per 2. Nah, kemudian tutup kurung yang tadi dikunci dikali dengan delta T kuadrat. Yang ini. Nah, sesuai dengan rumusnya delta T kuadrat. Kemudian enter. Setelah itu di scroll. Selanjutnya di sini ada sedikit catatan. Di sini nilai M-nya pasti negatif. Yang ini negatif, kemudian yang ini juga negatif. Oke. Kenapa negatif? Hal ini terjadi karena rumusnya tuh sumbernya dari ini. Nah, kemudian misalnya kita mau ambil double dot I ini, maka outputnya akan menjadi seperti ini. Nah, tinggal pindah ruas seperti itu, outputnya seperti ini. Nah, sehingga nilai M-nya itu adalah minus. Nah, minus seperti ini, tapi untuk nilai delta T-nya, itu nggak dikuadratkan. Kenapa? Karena pada saat dikuadratkan, itu memiliki timpangan yang berbeda dengan metode lainnya. Nah, sehingga ini aku diskusikan ke dosen Prof. Widodo, sehingga mendapatkan kesepakatan. Kesepakatannya itu adalah delta T-nya itu tidak dikuadratkan. Gitu. Oke. Setelah simpangannya udah jadi, kemudian L sentronya udah diperoleh dari data historis, maka kita bisa langsung membuat grafiknya. Nah, caranya itu ke menu insert, kemudian chartnya ini, pilih yang smooth lines. Oke, setelah itu klik kanan, select data, kemudian add, namanya aja constant velocity. Nah, untuk series X values-nya itu sumbu Y. Untuk series X values-nya itu waktu ini, yang detik. Bukan yang I ya, yang detik. Nah, series Y values-nya itu yang simpangan. Nah, kita ambil contoh aja, sampel 2 seperti ini. Kemudian oke. Nah, setelah itu kita edit. Nah, ini kan O5 tuh ini, yang 0 ini. Nah, tadi kan I-nya sampai 2500. Maka kita ketikkan aja O5 sampai O 2505. Nah, itu tinggal 5 ini tambah 2500 ya. Kenapa tambah 2500? Karena I kita tadi ada 2500. Nah, selanjutnya untuk Y values-nya ini ketik aja, karena ini Q5, maka kita ketik Q 2505. Dan oke. Nah, setelah jadi seperti ini, yang ini kita format axis-nya kita ubah jadi 25 sesuai dengan data kita yang kita pakai. Nah, setelah jadi seperti ini, lanjut ke setelah jadi seperti ini kan datanya nggak bisa dibaca. Kenapa? Karena sumbu X dan sumbu Y-nya belum diketahui. Itunya satuannya apa gitu. Setelah jadi seperti ini, maka selanjutnya kita tambah axis title, start title, dan oke, itu aja. Selanjutnya yang titik ini kita klik kiri, kemudian klik kanan, format data series. Nah, di sini pilih yang ini, pilih fill and line, dan marker optionnya kita ubah jadi none. Otomatis garisnya akan hilang. Apabila grafiknya terlalu kecil, maka tinggal kita gedein. Setelah seperti ini, langkah selanjutnya itu sumbu Y-nya itu kita ketik aja horizontal displacement, gini aja, cm. Setelah itu yang ini juga, ini T, waktunya second, satuannya second. Setelah itu ini kita rapihin aja. Ini udah selesai, tinggal dirapihin.
kita kasih fill. Oke. Setelah jadi seperti ini, maka grafiknya udah selesai. Kemudian untuk sumbu X-nya nih, komanya kita ubah aja jadi 0. Agar lebih rapi gitu ya. Ya udah, maka kita lanjut ke metode selanjutnya. Itu metode central difference. Nah, caranya itu dengan data yang sama, kita perlu mencari nilai K topi atau K head istilahnya. Kalau dalam bahasa Inggris tuh ini namanya K head. Punya nilai A dan nilai B. Nah, untuk nilai K, rumusnya itu buka kurung. Nilai M-nya ini, M yang tadi dibagi dengan delta T kuadrat. Tapi nanti dikasih kurung, buka kurung, tutup kurung. Nah, kemudian plus, buka kurung, nilai C-nya yang ini, dibagi, buka kurung, 2 dikali delta T. Delta T-nya yang ini ya, 0,01. Kemudian tutup kurung sebanyak 3 kali. Tutup kurung. Enter, kemudian nilai A. Nilai A rumusnya ini, itu sama dengan buka kurung nilai K. K-nya tuh K total, dikurang buka kurung 2 dikali M, dibagi buka kurung delta T dikuadratkan. Delta T ini pangkat 2. Tutup kurung 3 kali. Kemudian enter. Kemudian nilai B-nya itu sama dengan buka kurung nilai M dibagi buka kurung delta T kuadrat, tutup kurung, dikurang buka kurung nilai C dibagi buka kurung 2 dikali delta T, tutup kurung 3 kali. Kemudian enter. Setelah nilai K topi, nilai A dan B diperoleh, kita lanjut bikin tabel seperti ini. Ini tinggal di copy aja dari sini. Karena L centro yang kita pakai itu sama, di copy kemudian di paste di sini. Nah, nanti rumus yang ini kita sesuaikan lagi. Untuk Y0 itu isi aja 0. Nah, untuk Y yang I-nya 1 atau Y1 itu rumusnya sebagai berikut. Ntar kita buka PowerPoint dulu. Analisis dinamika struktur week 6. Yang ini. Kita cari central difference. Itu nomor 3 kalau nggak salah. Nah, yang ini. Yes. Setelah 3 kolom ini selesai, di copy, kita lanjut ke simpangannya. Nah, simpangan yang pertama isi aja 0. Untuk simpangan kedua, rumusnya tuh sebenarnya sama kayak gini. Tapi karena nilai sebelumnya tuh 0, maka nilai minus A YI minus B kali YI minus 1 itu ditiadakan. Ya. Sehingga rumusnya menjadi singkat seperti ini. Ini sama dengan buka kurung minus M yang ini dikunci dikali dengan L centro yang sebelumnya. Yang ini ya. Kemudian tutup kurung dibagi dengan nilai K topi. Nah, kemudian untuk Y2 itu rumusnya buka kurung minus M yang tadi dikunci dikali dengan YB itu L centronya ini. Nah, tapi kan ini I plus 1. Nah, sedangkan ini I doang. Maka nilainya itu yang sebelumnya. Setelah itu minus A-nya tuh yang ini dikali dengan nilai Y1. Nilai Y sebelumnya tuh ini dikurang yang tadi dikunci ya, nilai apa? M sama A ya. Nah, kemudian minus B. B-nya tuh yang ini dikali dengan Y double sebelumnya. Nah, berarti yang 0 nih. Kan double sebelumnya kan. Berarti yang 0 nih. Kemudian tutup kurung dibagi K. K topinya ini. Nah, yang dikunci itu semuanya kecuali L centro dan simpangan yang dipakai. Setelah selesai, di enter dan di scroll ke bawah. Selanjutnya untuk proses pembuatan grafiknya itu sama aja. Ini tadi select data, kemudian di add. Untuk
series name-nya itu central difference. Central difference. Nah, X values-nya tuh blok dulu 2 gini. Kemudian Y values-nya yang simpangan nih, blok 2 dulu. Kemudian di OK-in dulu, di OK. Nah, setelah di OK, baru kita bisa ubah angkanya nih. Oke, tadi kan AO5. Nah, maka yang ini kita ubah AO5 ditambah 2500. Kenapa 2500? Karena I-nya 2500 atau 25 detik. Maka ketik aja 2505. Gitu pun yang bawahnya. Ini adalah cara agar kita nggak perlu scroll sampai bawah gitu. Nah, didapat hasil seperti ini. Nanti untuk definisi sumbu X dan sumbu Y-nya ditulis aja. Sumbu Y-nya itu horizontal displacement, satuan cm, sumbu X-nya itu T, satuannya second. Kemudian dikasih judul. Nah, setelah itu selesai, dibandingkan grafiknya. Nah, apabila dia tidak memiliki selisih, maka grafiknya itu bisa dikatakan benar gitu. Namun ini perlu diperhatikan, ini itu tidak pure, tidak murni 100% sama. Nah, namun selisihnya itu sangat kecil. Untuk grafiknya ini, nanti teman-teman bikin lagi grafik pembanding ya, untuk menentukan ini tuh udah benar atau belum. Caranya seperti biasa, insert, kemudian pilih grafik yang smooth lines, kemudian add pada masing-masing metode. Nah, yang central difference, sumbu X-nya itu adalah waktu, sumbu Y-nya adalah simpangannya, begitupun yang constant velocity. Dengan cara yang sama, yaitu di blok 2 dulu, kemudian diubah angka ya, ditambah 2500 gitu. Kemudian oke. Nah, jika perhitungan teman-teman benar, maka grafiknya tuh akan seperti ini, akan sangat-sangat berhimpit. Nah, ini sebenarnya 2 garis, namun dikarenakan perhitungan kita benar, maka dia tuh terlihat seperti 1 garis aja. Nah, itu cara mengecek apakah jawaban kita tuh udah oke atau belum. Yaitu tinggal membandingkan 2 grafik nih. Grafik ini dibandingkan dengan grafik yang ini. Kemudian oke. Didapat hasil sebagai berikut. Oke, untuk mungkin perlu perhatian, untuk nilai Y double dot 0 dan Y double dot 1-nya ini delta T-nya itu tanpa kuadrat. Oke. Kenapa? Karena pas aku udah coba kuadrat, dia tuh memiliki selisih yang sangat terlihat pada grafik, sehingga nilainya itu tanpa kuadrat. Nah, ini juga udah aku konsultan ke Prof. Widodo, dan udah disepakati bahwa ini tanpa kuadrat, ya, sesuai dengan buku. Oke, saya rasa cukup sekian pembahasan tentang numerical metode numerical, constant velocity, dan central difference. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.